Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Ya, coba dilihat dulu di bawah meja, di bawah kursi, di kolong bangku apakah ada sampah? Udah bersih. Ya, silahkan dicek dulu teman-temannya apakah ada yang tidak masuk. Nihil, masuk semua. Ya, bagus jika begitu. Ya, pada kali ini kita bertemu kembali di mata pelajaran sosiologi. Pada saatnya kita akan memasuki bab 2. Apakah di antara kalian masih ada yang belum memahami tentang bab 1 kemarin? Sudah ada paham. Ya, baik jika begitu. Jadi sekarang kita sepakat ya untuk memasuki bab 2. Di bab 2 ini kita memiliki tujuan pembelajaran yaitu mempelajari serta memahami realitas hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal. Lalu selanjutnya Bapak akan perintahkan kalian untuk membaca dulu 5 menit dimulai dari sekarang. Yang kalian baca dari bagian A individu sampai bagian C hubungan sosial di masyarakat. Silahkan kalian baca dari sekarang. Bapak tidak mau jika nanti Bapak tanya ada yang tidak memahami. Silahkan waktu dimulai dari sekarang. Waktu tinggal 1 menit. Ya, waktu sudah selesai. Baik, apakah di antara kalian sudah ada yang memahami apa itu individu? Sudah. Ya, coba kamu jelaskan apa itu individu. Individu adalah satuan organisme terkecil yang berdiri sendiri. Ya, benar. Individu merupakan memang yang seperti kalian ucapkan tersebut, individu merupakan suatu organisme terkecil dalam populasi yang hidup sendiri tanpa adanya teman. Di dalam individu terdapat 4 komponen utama. Yang pertama raga, rasa, rasio, dan rukun. Raga merupakan badan kita ini, jiwa kita ini raga. Raga yang bernyawa, yang membuat kita bisa bergerak, berinteraksi dengan sesama, dan bisa duduk di sini untuk mempelajari apa itu tentang individu tersebut. Yang kemudian ada rasa. Rasa merupakan perasaan yang timbul dari hasil emosional kita untuk seperti kita berkeinginan untuk mempelajari lebih dari apa yang sudah kita pahami, untuk menyukai orang lain, untuk kita bisa memiliki rasa simpati dengan orang lain, rasa kasihan, rasa toleransi, itu ada dalam rasa yang berujung pada perasaan. Lalu yang ketiga ada rasio. Rasio merupakan suatu hal yang kita gunakan untuk mengembangkan diri kita sendiri, yang kita butuhkan untuk bisa mengembangkan diri kita sendiri. Dan yang terakhir ada rukun. Rukun merupakan suatu kesepakatan adat yang membuat kita bisa hidup damai di lingkungan kita. Dengan adanya rukun, kita bisa memahami apa itu arti toleransi. Jadi kita dapat hidup berdampingan dengan lingkungan di sekeliling kita. Selanjutnya ada kelompok. Kelompok merupakan suatu bagian di atas dari individu. Kelompok terbagi ada pengertian, ada ciri, ada jenis, dan ada fungsi. Lalu pengertian kelompok berdasarkan definisi dari tokoh-tokoh di atas ini yang ada di buku. Coba kalian buka di halaman 53. Dapat disimpulkan bahwa kelompok tidak terlepas dari adanya unsur-unsur sosial. Unsur tersebut meliputi keberadaan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling
memengaruhi satu sama lainnya. Selanjutnya, ada ciri dari kelompok. Kelompok memiliki 4 ciri. Yang pertama, adanya dorongan yang sama antara individu-individu untuk menjalin interaksi. Yang kedua, adanya akibat dari interaksi yang dilakukan antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas. Yang keempat, adanya penegasan norma-norma tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok. Selanjutnya, di dalam kelompok juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis kelompok ada 2. Yang pertama, kelompok informal dan kelompok non-formal. Maaf, Bapak salah. Ada 2 kelompok, yaitu kelompok formal dan kelompok non-formal. Nah, sekarang kita berada di kelas ini, kita merupakan kelompok yang formal. Mengapa disebut formal? Karena kita berada di bawah naungan sekolah, kita berada di dalam kelas ini, kelas 11. Nah, karena itu kita memiliki suatu kesatuan hukum, yaitu sekolah, yang mengakibatkan kita menjadi suatu kelompok formal. Pengertian kelompok formal tersebut merupakan suatu kelompok yang berdiri berdasarkan peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Lalu kita ibaratkan pada saat ini, kita berada di kelas ini. Kelas ini merupakan kelas 11 yang merupakan gabungan dari satu sekolah ini yang disusun menjadi suatu hal yang berbadan hukum, berlandaskan beberapa peraturan-peraturan. Maka hal ini dapat disebut sebagai kelompok formal. Selanjutnya ada kelompok non-formal. Kelompok non-formal tersebut adalah kelompok yang tidak memiliki struktur, seperti kelompok kalian mainan di rumah. Nah, kalian mainan di rumah, tidak ada strukturnya di sana, tidak ada ketua, tidak ada anggota. Kalian hanya berkumpul saja, menjalankan suatu kepentingan yang sama seperti bermain, misalkan. Nah, hal tersebut merupakan suatu bentuk yang memang tidak adanya peraturan di sana, tetapi hanya ada kepentingan yang sama. Lalu yang keempat, di sini ada fungsi kelompok. Kelompok memiliki 5 fungsi. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan melakukan sosialisasi dengan sesama. Yang kedua, dapat mengurangi kesenjangan dalam lingkungan baru. Yang ketiga, kelompok dapat menjadi identitas bagi individu. Yang keempat, sarana untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, dapat menjalin kerjasama antar individu untuk mencapai tujuan bersama. Mengacu pada fungsi kelompok ketiga, yaitu kelompok dapat menjadi identitas bagi individu. Nah, sebagai contoh di sini, kamu Abdurrahman merupakan ketua kelas di kelas ini. Kelas ini merupakan kelompok. Maka Abdurrahman memiliki identitas di kelas ini, yaitu sebagai ketua kelas. Itu merupakan suatu contoh kelompok. Karena kelompok bisa membuat kalian memiliki identitas masing-masing di dalam kelompok tersebut. Jadi Abdurrahman selaku ketua kelas memiliki tanggung jawab untuk mengatur anggota-anggota di bawahnya. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, baik. Selanjutnya kita beralih ke hubungan sosial di masyarakat. Hubungan sosial sendiri memiliki arti, yaitu hubungan sosial memiliki pengertian yang lebih luas karena dalam hubungan sosial ada emosi atau perasaan yang muncul saat berkomunikasi. Sebagai contoh, hubungan sosial itu bisa kalian lihat di gambar 2.9 ini, sekelompok orang yang melakukan gotong royong yang membersihkan sungai. Nah, hubungan sosial tersebut merupakan hubungan yang terwujud antara individu dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, dari antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, hal tersebut terjadi karena adanya interaksi di dalamnya. Karena jika tidak terdapat interaksi, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hubungan sosial. Sampai sini kalian paham? Paham. Ya, baik. Jika Bapak terlalu cepat, tolong tolong ditegur agar kalian juga sama-sama paham. Lalu di sini bagian kedua, kelompok tidak terjadi sendiri karena ada faktor-faktor yang membuat kita
dari kelompok bisa terjadinya hubungan sosial. Maka di sini bisa dikatakan adanya faktor pendorong yang untuk terjadinya hubungan sosial. Faktor pendorong terjadinya hubungan sosial tersebut ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang selanjutnya ada faktor eksternal. Silakan kalian pahami di buku ini juga terlihat bahwa faktor internal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan untuk meneruskan atau mengembangkan keturunan melalui perkawinan antara dua orang yang berlainan jenis, saling teknik, tertarik, dan berinteraksi. Nah, hal ini yang dimaksud adalah faktor internal hubungan sosial ini seperti contohnya menikah. Menikah merupakan suatu contoh pendorong adanya hubungan sosial. Nah, misalkan kalian besok ketika sudah lulus sekolah, apakah ada ingin melanjutkan atau langsung menikah? Nah, jika kalian menikah, itu bawaan dari faktor internal kalian untuk mewujudkan suatu hubungan sosial kalian dengan orang lain. Orang lain tersebut ya istri kalian besok. Lalu di sini faktor yang kedua, adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, hal ini merupakan seperti misalkan ketua kelas disuruh untuk mengumpulkan tugas-tugas temannya, tetapi teman-temannya tidak mau mengumpulkan tugas, maka hubungan sosial tidak dapat terwujud karena tidak adanya dorongan dan bantuan dari di sekelilingnya. Hal ini mengacu pada faktor internal yang kedua. Adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, adanya keinginan untuk mempertahankan hidup terutama dalam menghadapi serangan dari apapun. Nah, hal ini bisa kita carikan contoh seperti begini. Misalkan Bapak merupakan guru di sekolah ini, guru PPL di sekolah ini. Bapak tergabung dalam suatu kelompok tersebut adalah kampus Undiksa. Nah, hal ini Bapak melakukan PPL di sini karena Bapak ingin melakukan pertahanan untuk Bapak bisa lulus dari kuliah ini agar Bapak bisa mendapatkan gelar S1. Jadi Bapak melakukan aksi kegiatan pembelajaran di sini mengajar kalian sebagai bentuk contoh mempertahankan hidup, terutama dalam menghadapi serangan dari apapun. Nah, serangan dari apapun ini maksudnya adalah Bapak mendapatkan serangan seperti tugas-tugas dari kampus. Nah, hal tersebut itulah yang bisa dijadikan contoh. Lalu yang keempat, adanya keinginan untuk melakukan komunikasi dengan sesama. Nah, dalam hubungan sosial tentunya kita membutuhkan teman untuk melakukan interaksi dengan teman kita untuk melakukan komunikasi dengan sesama. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal hubungan sosial. Nah, di sini ada 6 bentuknya faktor eksternal tersebut. Yang pertama ada simpati, yang kedua motivasi, yang ketiga empati, yang keempat imitasi, yang kelima sugesti, dan yang terakhir identifikasi. Lalu apakah di antara ke-6 bentuk tersebut apakah ada yang sudah memahami? Belum. Ya, jika belum, mari kita pelajari bersama-sama. Selain faktor internal, juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut seperti begini. Nah, kalian ingin melakukan hubungan sosial, tetapi kalian ini tidak memiliki dorongan dari dalam tubuh, tetapi ada orang lain di luar yang mendorong tersebut. Nah, contohnya dari yang bagian pertama, simpati. Simpati merupakan suatu bentuk ketertarikan kita kepada orang lain karena suatu hal. Contohnya begini, Abdurrahman, kamu ketua kelas di sini. Kamu melihat cewek lain, dia pintar, dia juga rajin. Nah, kamu memiliki simpati dengannya, maka dari itu kamu seperti timbul rasa ingin berkomunikasi dengannya. Nah, hal tersebut merupakan suatu bentuk eksternal dari orang lain yang memiliki soft skill lebih yang membuat kamu tertarik sehingga kamu simpati dengannya. Nah, itu merupakan suatu contoh dari simpati. Lalu yang kedua ada motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang yang mendasari orang melakukan suatu perbuatan. Motivasi tersebut bisa muncul karena adanya rasionalitas seperti motif ekonomis, motif popularitas, atau politik. Nah, sebagai contoh begini. Nah, Abdurrahman, kamu ketua kelas.
Kamu dijadikan ketua kelas oleh wali kelas kamu karena wali kelas kamu ingin memotivasi kamu untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang kelak mungkin kamu akan jadi anggota partai politik lah atau apa. Nah, karena hal tersebut juga diimbangi dengan kamu yang memiliki motivasi karena telah menerima tanggung jawab ketua kelas tersebut. Nah, itu bisa dijadikan sebagai contoh motivasi. Lalu yang berikutnya ada empati. Empati merupakan suatu rasa haru atau iba akibat adanya tersentuh perasaan dengan objek yang ada di hadapannya. Seperti begini, kita di lampu merah bertemu dengan pengemis, berpenampilan lusuh, belum makan gitu, kurus. Nah, kita seperti empati, kita seperti memiliki rasa kasihan, rasa iba. Jadi kita memberikan dia uang 500 begitu, 1000. Nah, itu merupakan suatu bentuk contoh empati dari dalam tubuh kita karena kita melihat orang lain. Nah, orang lain tersebut merupakan suatu faktor pendorong terjadinya hubungan sosial dari luar. Lalu berikutnya ada imitasi. Imitasi merupakan suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Dalam hubungan sosial, sikap imitasi dapat memberikan pengaruh positif seperti mendorong seseorang untuk membantu kaidah dan nilai yang berlaku di masyarakat sekitar. Namun, sikap imitasi juga memiliki pengaruh negatif karena munculnya perilaku menyimpang karena mengikuti gaya orang lain tanpa adanya proses penyaringan. Nah, begini. Contohnya imitasi dalam hal positif adalah kalian semua di sini melihat Bapak. Bapak sebagai guru PPL di sini mengajar kalian. Sedikit mengerti dibanding kalian karena Bapak lebih dulu sekolah dari kalian. Jadi kalian ingin meniru Bapak untuk kelak kalian bisa duduk kembali di sekolah ini, PPL di sini mengajar adik-adik kelas kalian. Nah, itu merupakan suatu bentuk contoh imitasi yang positif karena kalian meniru proses belajar, begitu. Lalu suatu contoh imitasi yang negatif adalah contohnya begini. Kalian di luar memiliki teman yang nakal, tapi dia terkenal. Nah, kalian ingin seperti dia agar terkenal di mata orang seperti memiliki wibawa, keberanian yang lebih, tetapi hal itu bersifat negatif. Nah, itu kalian bisa lakukan, tapi kalian akan memasuki pada ranah penyimpangan. Hal tersebut merupakan suatu bentuk imitasi yang negatif. Lalu yang kelima ada sugesti. Sugesti merupakan cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Hal tersebut merupakan pengertian dari Basrawi tahun 2015 di bukunya. Sebagai contoh, seorang yang melakukan sugesti adalah seorang polisi memberikan sugesti kepada peserta didik mengenai dampak dari kenakalan remaja. Hal itu merupakan sugesti. Sama halnya saat ini, Bapak mengajari kalian, memberi kalian nasihat bahwa untuk menjadi siswa yang benar, untuk menjadi siswa yang memiliki keberanian dalam artian untuk mengambil tindakan yang lebih dengan mempunyai bekal. Seperti begini, Bapak menasihati kalian tidak boleh takut untuk mempelajari hal yang lebih karena hal yang lebih tersebut akan menjadi bekal diri kalian sendiri untuk kalian gunakan di masa depan kalian. Nah, hal itu merupakan suatu bentuk sugesti jika kalian mampu mengerti, memahami apa yang Bapak sampaikan tersebut, apa nasihat Bapak sampaikan tersebut. Hal itu merupakan sugesti atau doktrin juga, nama kerennya doktrin ya. Begitu. Lalu selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi adalah dorongan seseorang untuk menjadikan dirinya identik atau sama dengan orang lain. Nah, hal ini seperti begini. Kalian ngefans dengan artis. Nah, lalu kalian mengidentifikasi diri artis tersebut agar kalian bisa seperti artis tersebut. Nah, hal itu merupakan contoh bentuk dorongan dirinya untuk identik atau sama dengan orang lain. Contohnya begini. Kalian tahu kan Aliando? Aliando kan ganteng. Nah, Aliando misalkan menggunakan sepatu yang keren, lalu kalian juga ingin pakai sepatu keren yang tersebut agar kalian bisa dikatakan seperti Aliando. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari identifikasi untuk sama dengan orang lain. Lalu selanjutnya, yang ketiga, ada bentuk dari tujuan hubungan sosial. Bentuk dari tujuan hubungan sosial ini adanya kontak sosial dan komunikasi.
Kontak sosial merupakan hubungan antara satu orang atau lebih melalui percakapan yang keduanya saling mengerti maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Sebagai gejala sosial, orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa adanya kontak langsung, misalkan berkomunikasi atau melalui telepon, surat, video call, maupun media komunikasi lainnya. Lalu berikutnya ada komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses saling memberikan tafsiran kepada pihak lain. Komunikasi dapat diwujudkan dengan pembicaraan, gerak fisik, dan perasaan. Interaksi tidak akan terjadi hanya dengan kontak sosial, tetapi harus ada komunikasi. Nah, begini. Komunikasi itu bisa kalian lakukan melalui media telepon, mau berbicara tatap muka langsung, atau kalian menyampaikan berita kepada teman kalian, lalu teman kalian menyampaikan kepada yang lain. Nah, itu bisa juga dikatakan sebagai komunikasi. Lalu yang keempat ada jenis hubungan sosial. Nah, jenis hubungan sosial tersebut ada beberapa. Yang pertama ada individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lalu di sini kita pahami bersama-sama individu dengan individu. Individu mulai lahir sampai dewasa selalu berada dalam lingkungan keluarga. Dalam keluarga, seseorang akan membentuk kepribadian sehingga setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda berdasarkan norma yang diajarkan. Nah, begitulah. Lalu individu dengan kelompok, hubungan sosial yang ada di masyarakat tidak hanya terjadi antara individu, melainkan dengan kelompok. Individu berada dalam lingkungan masyarakat sehingga diperlukan sesuatu hubungan sosial untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Nah, lalu berikutnya ada kelompok dengan kelompok. Manusia merupakan makhluk sosial yang berada dalam kelompok masyarakat dan selalu melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, lalu dari ketiga hal yang Bapak sebutkan tadi, apakah kalian sudah memahami? Sudah. Ya, begitu baik. Kalau begitu Bapak akan tambah pemahaman kalian dengan menjabarkan beberapa contoh. Yang pertama, contoh dari individu dengan individu. Nah, contohnya begini. Misalkan kamu, Abdurrahman, bertemu dengan bapak kamu di rumah. Nah, itu merupakan satu contoh hubungan sosial antara individu dengan individu. Lalu berikutnya, misalkan ya kamu bertemu dengan teman-teman kamu di luar. Teman-teman kamu di luar berada 3 orang, kamu sendiri. Lalu kamu berinteraksi dengannya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk hubungan sosial antara individu dengan kelompok. Lalu yang berikutnya adalah kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti pertandingan sepak bola yang telah usai, lalu kedua tim tersebut berdiskusi, ngobrol-ngobrol biasa, sharing di dalam tribun karena pertandingan telah usai. Seperti meminta maaf lah karena ada perselisihan tadi di lapangan. Nah, begitu. Itu merupakan satu contoh komunikasi antara kelompok dengan kelompok. Nah, lalu berikutnya ada bentuk hubungan sosial di masyarakat. Nah, bentuk hubungan sosial ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada asosiatif, ada akomodasi, ada asimilasi, dan berikutnya kita akan memahami yang pertama, yaitu asosiatif. Nah, asosiasi merupakan suatu bentuk kerjasama. Kerjasama dalam arti lain dalam bahasa Inggris disebut cooperation. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Kerjasama muncul karena adanya orientasi seseorang terhadap kelompoknya dan kelompok lain. Lalu di sini dalam buku di sini disebutkan bahwa ada 5 bentuk kerjasama, antara lain yang pertama sebagai berikut: kerukunan. Yang kedua ada koalisi. Yang ketiga ada kooptasi. Yang keempat ada tawar-menawar. Yang kelima ada kemitraan. Lalu yang pertama kerukunan. Kerukunan tersebut
dapat mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Hal tersebut merupakan suatu bentuk dari kerukunan. Lalu yang kedua ada koalisi. Koalisi merupakan kombinasi antara dua unsur atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Koalisi ini seperti koalisi kemarin saat pemilu, koalisi Jokowi dan Haji Ma'ruf Amin. Seperti itu. Itu bentuk koalisi karena adanya dua unsur atau lebih yang bersatu dengan kepentingan sama, dengan tujuan yang sama. Lalu yang ketiga, ada kooptasi. Kooptasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi untuk menghindari terjadinya kegoncangan. Nah, yang keempat adanya tawar-menawar. Tawar-menawar adalah bargaining bahasa Inggrisnya, suatu proses tawar-menawar dalam pertukaran barang dan jasa dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contoh tawar-menawar bisa kalian sering lihat di saat orang berdagang. Nah, itu merupakan suatu bentuk kerjasama untuk mencapai kesepakatan yang jelas. Lalu yang kelima ada kemitraan. Kemitraan merupakan kerjasama dalam pengusaha proyek-proyek tertentu, misalkan perindustrian, pertambangan, dan lain sebagainya. Ya, baik, apakah kalian memahami apa itu kerjasama? Paham. Ya, selanjutnya akomodasi. Akomodasi merupakan hubungan antara kedua belah pihak yang menunjukkan keseimbangan antara nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Akomodasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada koersi, ada kompromi, ada mediasi, ada arbitrasi, dan yang terakhir ada konsiliasi. Yang pertama, koersi. Koersi merupakan bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan karena adanya paksaan. Salah satu contoh koersi ialah saat bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Barat dengan pemberlakuan sistem tanam paksa. Hal itu merupakan suatu contoh koersi karena kita diajak untuk melakukan suatu keseimbangan, tetapi dalam hal paksaan, kita dipaksa oleh bangsa Barat yang telah menjajah kita untuk melakukan tanam paksa. Lalu yang kedua ada kompromi. Kompromi merupakan salah satu bentuk dari akomodasi yang merupakan di mana pihak yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap pertentangan yang ada. Nah, contohnya begini. Salah satu orang A dan B. A dan B ini melakukan perselisihan. Lalu untuk mencapai suatu titik jelas, maka mereka berdua melakukan kompromi. Kompromi itu dilakukan dengan teman karena untuk mencapai tujuan yang pas. Nah, seperti di dalam kelas ini, kalian semua teman sekelas melakukan kompromi untuk memenangkan juara lomba kebersihan antar kelas. Nah, seperti itu misalkan. Lalu yang ketiga, mediasi. Mediasi merupakan upaya penyelesaian pertikaian oleh pihak ketiga, tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Sebagai contohnya begini. Penyelesaian sengketa tanah yang dibawa di kepala desa. Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Nah, itu merupakan satu contoh mediasi. Dilakukan oleh pihak ketiga, tapi pihak ketiga hanya mengantarkan saja, hanya mempertemukan saja, tetapi tidak membuahkan keputusan dari pihak ketiga, melainkan hasil dari kedua belah pihak tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya, yang keempat, contoh akomodasi, yaitu arbitrasi. Arbitrasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga pula yang memiliki keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Nah, contohnya seperti ini. Saat dua orang berkonflik, misalkan kamu dan kamu berkonflik berdua, terus dibawa ke kantor BP. Nah, di BP kalian dipaksa secara baik untuk menaati peraturan bahwa di sekolah ini dilarang untuk berkelahi. Lalu kalian berdamai dan kalian juga mentaati peraturan tersebut. Maka itu bisa dijadikan sebagai contoh arbitrasi, begitu. Lalu selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu usaha untuk mengendalikan konflik dengan menggunakan lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan bagi masing-masing pihak yang bertikai untuk berdiskusi menyelesaikan persoalan yang dapat
yang dipertentangkan. Nah, sebagai contoh begini, perselisihan antara teman kelas kalian. Nah, misalkan kamu dan kamu juga, kamu berselisih, lalu kamu oleh guru kamu dipertemukan, dan guru kamu juga melakukan penelitian sosial di lingkungan masyarakat. Nah, hal itu juga dilakukan untuk mencapai suatu titik terang agar kalian tidak lagi berkelahi, untuk menemukan apa itu yang menyebabkan kalian ini berkelahi. Lalu selanjutnya di sini ada stalemate, yaitu suatu keadaan di mana pihak-pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, namun berhenti pada titik tertentu dalam melakukan pertentangan karena kedua belah pihak tidak mungkin untuk maju dan mundur. Salah satu contohnya adalah isu nuklir Iran. Nah, untuk isu nuklir Iran ini Bapak kurang memahami, tetapi Bapak paham karena mereka melakukan stalemate, yang dimana mereka berhenti pada titik tertentu dan tidak memulainya lagi. Itu. Jika kalian ingin memahami lebih jelas tentang isu nuklir Iran ini, silahkan kalian searching di Google. Lalu yang ketujuh ada toleransi. Toleransi merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang normal bentuknya. Contohnya begini. Salah satu orang beragama Katolik dan salah satu orang pula beragama Islam. Mereka saling toleransi. Sebagai contohnya begini, yang beragama Katolik diberikan beribadah di gereja tanpa adanya gangguan apapun. Lalu yang berikutnya, yang beragama Islam pula diberikan kesempatan pula untuk beribadah di masjid tanpa adanya gangguan pula. Nah, hal itu merupakan satu contoh dari toleransi. Lalu yang terakhir ada adjudication atau adjudikasi, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Nah, hal ini, adjudikasi ini sudah membawa pada ranah hukum karena penyelesaiannya sudah melakukan dengan tindak pidana pengadilan. Contohnya begini, kasus kekerasan pada anak yang diselesaikan di persidangan, seperti perkelahian yang mengakibatkan kepolisian, dan yang terakhir berujung pada pengadilan. Nah, itu suatu contoh adjudikasi. Lalu berikutnya ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses bertemunya dua kebudayaan lebih yang saling berinteraksi, kemudian masing-masing kebudayaan tersebut membentuk kebudayaan baru dan melebur kebudayaannya masing-masing. Nah, begini. Asimilasi tersebut dapat timbul karena ada beberapa hal. Yang pertama, kelompok manusia memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, seseorang yang berada dalam kelompok tersebut melakukan interaksi secara intensif untuk waktu yang lama, dan kebudayaan yang beberapa kelompok tersebut berubah dan saling menyesuaikan diri, lalu memunculkan kebudayaan yang baru. Nah, begitulah contoh singkatnya. Lalu yang berikutnya ada yang kedua, disosiatif. Disosiatif atau disosiasi bersifat selain asosiatif. Nah, begini. Disosiatif merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang bersifat disosiatif, dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, seperti persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Disosiatif ini mengarah pada kekerasan yang terbagi menjadi tiga macam tersebut telah Bapak ucapkan tadi. Ya, mari kita bahas bersama-sama persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu tersebut atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan atau kemenangan melalui beberapa tahapan-tahapan atau proses-proses. Nah, lalu begini, persaingan pula memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dapat menyalurkan keinginan yang bersifat kompetitif. Yang kedua, untuk mengadakan seleksi sosial. Yang ketiga, alat untuk menyaring warga golongan karya dalam membagi kerja. Yang keempat, sebagai alat untuk mengadakan seleksi sosial. Nah, maka persaingan yang terjadi di masyarakat dapat menghasilkan perubahan kepribadian seseorang
yang mengarah pada kemajuan, seperti solidaritas kelompok dan disorganisasi, begitu. Kemajuan pula tidak tentu mengarah pada hal positif, tetapi bisa juga mengarah pada hal negatif. Nah, hal negatif ini seperti disorganisasi. Lalu berikutnya ada kontravensi. Kontravensi merupakan suatu hal proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi ditandai dengan gejala-gejala sosial, adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atas suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Nah, seperti begini kontravensi. Kalian berdua melakukan persaingan, tetapi di antara kalian berdua tidak ada yang saling mengetahui bahwa di antara kalian berdua ini sama-sama saling membenci, saling tidak suka dan memiliki perasaan yang disembunyikan. Nah, begitulah bentuknya kontravensi tersebut. Lalu berikutnya di sini ada pertentangan. Pertentangan merupakan suatu proses sosial di mana individu maupun kelompok berusaha untuk memenuhi kebutuhan tujuannya. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya pertentangan. Yang pertama, adanya perbedaan antara individu dengan individu, adanya perbedaan kebudayaan, adanya perbedaan kepentingan, dan yang terakhir adanya perubahan sosial. Ya baik, materi kita telah selesai. Apakah antara kalian ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Ya baik, jika begitu Bapak berikan kalian juga waktu 5 menit kembali untuk membaca seluruh materi tadi. Karena setelah ini Bapak akan melakukan sesi tanya jawab diskusi. Ya baik, waktu Bapak mulai dari sekarang. Ya, waktu tinggal 1 menit lagi untuk kalian membaca. Silakan dibaca. Ya, waktu telah selesai. Sekarang Bapak perintahkan kalian untuk menutup buku kalian, karena pada saat ini Bapak akan mengetes kemampuan kalian, apakah kalian benar-benar menyimak apa yang tadi Bapak sampaikan atau tidak. Ya, silakan kalian tutup. Jadi kita tadi telah membahas satu bab tentang realitas hubungan sosial masyarakat dengan tujuan pembelajaran kita yaitu mempelajari serta memahami realitas hubungan sosial di lingkungan sosial tempat tinggal. Lalu di sini sekarang Bapak ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Nah, apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa itu imitasi? Ya, kamu. Silakan kamu jawab. Ya, baik. Ya, benar. Imitasi memang suatu bentuk cara proses meniru. Suatu proses meniru yang dilakukan seseorang untuk meniru orang lain. Ya, baik. Benar. Ya, benar. Imitasi memang juga bisa dilakukan seperti itu. Imitasi memang merupakan suatu proses belajar dengan cara meniru dengan tujuan hal yang lebih baik. Ya, lalu berikutnya, apakah ada yang mengetahui apa itu arti identifikasi? Ya, kamu? Ya, benar. Ya. Oh ya, benar. Identifikasi memang merupakan suatu bentuk identik untuk menjadikan diri kita sama dengan orang lain, karena hal itu ada dorongan luar yang mengakibatkan kita ingin menjadi diri kita sama seperti orang lain. Contohnya ya seperti yang kamu utarakan tadi, seperti orang ngefans dengan pemain bola, lalu karena itu dia mengikuti cukurannya, gayanya berbicara,
seperti dia menggunakan baju-baju khas apa yang digunakan oleh pemain sepak bola tersebut, ya itu benar, suatu contoh dari identifikasi. Lalu berikutnya, apakah ada yang memahami apa itu pertentangan? Ya, cepat. Jika tidak ada yang katakan, Bapak akan tunjuk. Ya, kamu silahkan. Apa itu pertentangan? Ya, benar. Pertentangan memang merupakan suatu hal yang dilakukan seseorang untuk memenuhi tujuannya karena adanya perubahan sosial, karena adanya perbedaan tujuan, dan karena adanya perbedaan kebudayaan dan kepentingan. Ya, benar kamu tersebut. Ya, memang pertentangan akan berujung pada kekerasan jika tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan dengan cara proses yang sesuai strukturnya. Benar-benar. Ya, baik. Jika Bapak lihat berdasarkan beberapa pertanyaan yang telah Bapak paparkan, kalian sepertinya sudah mulai memahami apa ini bab 2. Lalu berikutnya Bapak akan melakukan evaluasi kepada kalian tentang bab ini dengan mengacu pada uji kompetensi di buku Bapak ini. Ya, untuk menambah nilai kalian, bagi tadi yang tidak ada pertanyaan dan tidak ada angkat tangan, kalian bisa memanfaatkan nomor ini untuk menambah nilai kalian. Ya, di sini Bapak akan menyampaikan 5 pertanyaan, silakan kalian jawab. Ini pertanyaan objektif ABCD, silakan kalian pilih jawabannya. Ya, Bapak mulai dari sekarang. Nomor 1. Individu merupakan suatu kesatuan yang terbatas, namun individu tidak akan memiliki kejelasan identitas tanpa adanya A. Kelompok, B. Hubungan sosial dengan orang lain, C. Masyarakat, D. Kontak sosial, E. Hubungan timbal balik. Jawabannya apa? Silahkan yang tahu angkat tangan. Ya, kamu benar, jawabannya A. Kelompok. Nah, individu memang tidak bisa memiliki kesatuan yang terbatas. Individu merupakan memang suatu kesatuan yang terbatas, namun individu tidak akan memiliki kejelasan tanpa adanya kelompok. Karena di dalam kelompok tersebut, individu memiliki suatu identitas bahwa dia merupakan bagian dari kelompok tersebut. Ya, benar. Bagus, alasan kamu sangat pas dengan soal ini. Lalu pertanyaan yang kedua, sekumpulan individu yang melakukan interaksi atau satu sama lain secara teratur akan membentuk suatu kelompok. Terbentuknya kelompok tersebut tidak terlepas dari adanya unsur sosial. Unsur sosial yang dimaksud adalah A. Keberadaan dua orang yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. B. Adanya proses sosial yang terjadi antar individu. C. Munculnya struktur sosial di lingkungan sekitar. D. Adanya sosialisasi antara dua individu yang menjalin interaksi. E. Munculnya peran sosial antara dua orang yang berinteraksi. Ya, silahkan dijawab yang tahu angkat tangan. Ya, benar kamu Abdurrahman. Jawabannya A. Keberadaan dua orang yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Nah, jika tidak ada dua orang yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi, maka tidak akan mampu untuk membentuk suatu unsur sosial yang dapat membentuk terjadinya kelompok. Nah, pertanyaan ketiga, dua orang saling bertemu, tetapi mereka tidak dapat melakukan komunikasi dan kontak sosial. Hal ini berarti A. Tidak adanya keinginan untuk saling berkomunikasi. B. Tidak memiliki sikap saling pengertian. C. Tidak terjadi hubungan sosial atau interaksi sosial. D. Mereka tidak saling mengenal. E. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan komunikasi atau tidak. Ya, jawabannya silakan kalian angkat tangan kalau ada yang tahu. Ya, kamu ya benar. Jawabannya C. Jawabannya C adalah tidak terjadi hubungan sosial atau interaksi sosial. Nah, alasannya silahkan kamu utarakan. Ya, benar. Karena
Jika tidak terjadi hubungan sosial atau interaksi sosial, maka hal tersebut berarti kelompok tersebut tidak dapat terbentuk, dan juga karena tidak terjadi hubungan sosial atau interaksi sosial. Lalu pertanyaan yang keempat, salah satu syarat terjadinya hubungan sosial adalah adanya komunikasi. Dengan adanya komunikasi ialah nomor 4, Bapak ulangi lagi. Salah satu syarat terjadinya hubungan sosial ialah adanya komunikasi. Dengan adanya komunikasi, seseorang dapat A. menimbulkan pertentangan, B. munculnya dorongan emosional, D. adanya rasa simpati, E. memberikan penafsiran tentang pribadi orang lain. Ya, yang tahu angkat tangan. Ya, benar, B jawabannya. B. munculnya dorongan emosional. Nah, seperti yang kita tadi pelajari pada bab 2 tentang individu, bahwa untuk terjadinya individu butuh adanya rasa atau emosional. Nah, benar yang kamu utarakan tadi alasannya karena jika kita tidak memiliki rasa emosional, maka suatu terjadinya hubungan komunikasi, karena maka komunikasi tidak dapat terjadi. Karena dengan adanya komunikasi, seseorang dapat munculnya dorongan emosional sehingga komunikasi dapat terlangsung. Lalu pertanyaan kelima, dalam masyarakat kita selalu melakukan kontak sosial dengan orang lain. Kontak sosial tersebut dapat dilakukan oleh dua orang yang bersangkutan, namun juga dapat melalui perantara. Kontak sosial yang dilakukan melalui perantara tersebut disebut kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder tidak langsung terjadi pada peristiwa A. Made mendapatkan nasihat dari wali kelasnya. B. Mimin membantu ibunya menjual aneka gorengan di pasar. C. Thomas berjabat tangan dengan Fitri karena lama tidak bertemu. D. Amir meminta Andi untuk menyampaikan pesan kepada Butet. E. Sinta mengobrol dengan Salsa pada waktu istirahat. Ya, yang tahu angkat tangan. Pertanyaan terakhir. Ya, benar, A jawabannya. Made mendapatkan nasihat dari wali kelasnya. Nah, contoh kontak sosial sekunder yaitu kontak sosial yang terjadi karena adanya perantara. Nah, Made ini mendapatkan nasihat dari wali kelasnya. Ya, sepertinya pertanyaan tadi salah jika jawabannya A, tetapi jawabannya D. Amir meminta Andi untuk menyampaikan pesan kepada Butet. Nah, hal ini ya jawabannya D yang benar. Bapak maaf, Bapak kurang memahami, kurang meneliti soal ini. Ya, jawabannya D. Amir meminta Andi untuk menyampaikan pesan kepada Butet. Nah, Jawaban ide ini memiliki alasan karena kontak sosial sekunder tersebut terjadi karena adanya perantara. Perantara tersebut adalah salah satu orang A dan B ini akan berhasil berkomunikasi jika adanya perantara, yaitu orang yang C. Nah, sama seperti jawaban D ini. Amir meminta Andi untuk menyampaikan pesan kepada Butet. Lalu Amir ini akan menyampaikan pesan kepada Butet, tetapi Amir membutuhkan Andi sebagai perantara untuk menyampaikan pesannya kepada Butet. Nah, begitulah yang benar. Ya, baik, pertanyaan sudah habis. Semuanya sudah dapat bertanya dan juga sudah dapat menjawab. Ya, berarti pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Dan yang terakhir, apakah di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada hari ini? Ya, baik, jika tidak ada, Bapak akan menyimpulkan. Suatu hubungan realitas sosial di masyarakat lingkungan tempat tinggal itu akan terbentuk jika adanya kerukunan. Selain itu pula, hubungan realitas sosial di lingkungan tempat tinggal itu butuh adanya kerjasama untuk mencapai suatu kerukunan
untuk mencapai suatu toleransi dengan sesama tanpa adanya suatu pertentangan, perselisihan, ataupun hal yang lainnya. Selain itu pula, dalam realitas hubungan sosial di tempat tinggal ini, kita juga membutuhkan suatu identifikasi dengan lingkungan sosial tempat tinggal lain yang lebih baik dan lebih mampu menata struktur sosial di sananya, agar kita di lingkungan sosial kita ini bisa lebih baik dan bisa berstrata yang sama dengan lingkungan sosial di daerah lain yang lebih baik dari kita ini. Nah, begitu ya. Lalu juga suatu pertentangan, perselisihan tersebut memang dapat terjadi karena banyak mendorongnya, seperti adanya perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan adanya perubahan sosial. Nah, maka dari itu di antara kita ini harus saling bersama-sama membentuk suatu kesadaran diri yang mampu menciptakan suatu kerukunan untuk menciptakan toleransi di antara hubungan kita bersama ini, agar kehidupan sosial kita dapat berlangsung dengan keharmonisan tanpa adanya perselisihan yang berujung pada pengadilan atau kekerasan sampai lewat pengadilan dan bisa mengakibatkan kalian di penjara, begitu. Ya, baik. Minggu ini kita sudah memasuki bab 2, lalu minggu depan kita harus mempelajari bab 3 agar kita cepat mengejar target. Untuk bab selanjutnya kalian dapat minta untuk membaca dari bagian A sampai bagian D juga sebagai bekal di minggu depan, agar kalian saat Bapak tanya semuanya memahami dan tidak ada yang celingak-celinguk kayak tadi, belum ada yang memahami, disuruh membaca tapi tidak membaca. Baik, apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya tentang bab ini? Apakah ada yang belum memahami atau kalian mau minta tugas dari saya? Ya, jika tidak, baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, silahkan dicek dulu sampah-sampahnya, biar nanti guru yang selanjutnya masuk tidak marah pada kalian kalau kelasnya kotor. Ya, baik, dilihat dulu. Ya, jika sudah bersih, baik, kita akhiri saja pertemuan kita pada pagi ini. Bapak tutup dengan selamat pagi.